Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di acara seminar kesehatan online bersama Nora Indonesia ya. Hari ini kita menambah wawasan tentang kesehatan ya. Karena kita tahu kesehatan itu adalah aset kita yang paling berharga ya. Artinya apapun yang Bapak Ibu miliki pada hari ini sesuai video yang sebelumnya kita saksikan ya. Kalau Bapak Ibu sakit, tidak sehat atau mengalami satu kendala kesehatan, tentu Bapak Ibu tidak akan sempurna ya, menikmati hidup, kemudian juga, menikmati apapun yang sudah Bapak Ibu miliki pada, saat ini begitu. Oke, tema yang pertama ya itu adalah tentang membongkar paradigma lama tentang kesehatan ya. Artinya paradigma lama seperti apa? Jadi, selama bertahun-tahun mungkin ya, generasi ibu kita ya, generasi orang tua kita atau mungkin generasi-generasi sebelumnya, nah itu mungkin paradigma kesehatannya menganut paradigma lama ya. Apalagi orang-orang timur ya, orang-orang kita Indonesia kebanyakan itu memiliki karakter yang sama ya. Paradigma tentang kesehatannya relatif sama karena udah diajarkan secara turun-temurun ya. Baik, seperti apa paradigma yang biasanya kita lakukan ya ketika kita berhadapan dengan masalah kesehatan ya. Nah, ini tentu akan berbeda dengan paradigma nanti yang akan diajarkan oleh Norland ya, yaitu paradigma baru bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan kesehatan secara sempurna begitu ya. Kemudian juga lebih sehat, kemudian lebih permanen dan kemudian juga Bapak Ibu bisa mengoptimalkan tubuh kita sendiri sebagai dokter. Jadi dokter terbaik itu adalah tubuh kita sendiri Bapak Ibu ya. Jadi dokter yang ada di luar itu hanya membantu saja, membantu tubuh kita untuk melakukan pengobatan terhadap diri kita sendiri. Oke, jadi ada beberapa hal yang menyangkut paradigma lama ini. Yang pertama itu adalah bahwa, nah, yang sering kita dengar atau yang kita saksikan adalah bahwa keluhan-keluhan yang ada pada saat ini, coba Bapak Ibu kalau boleh jujur ya, pasti banyak sekali keluhan-keluhan yang Bapak Ibu rasakan pada saat ini, yang mungkin Bapak Ibu abaikan ya. Tunggu sampai berat dulu, baru nanti mencari pertolongan. Cari dokter, ya kan, cari mantri, cari bidan, tunggu sampai berat dulu. Nah itu paradigma lama Bapak Ibu ya. Jadi orang baru akan mencari pertolongan kalau keluhannya sudah berat. Tetapi sekarang di paradigma yang baru, sebentar nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Dokter Subi, kalau Bapak Ibu sudah ada keluhan, mulai ada keluhan-keluhan ringan, itu adalah artinya Bapak Ibu sudah alarmnya nyala, tit, nyala alarm. Jadi keluhan itu sebagai alarm peringatan Bapak Ibu ya. Ibaratnya Bapak Ibu misalnya naik motor ya, kemudian diperingatkan di depan ada got gitu ya. Udah nyala nih alarmnya nih, depan ada got, depan ada got. Tapi kita abaikan peringatan itu Bapak Ibu. Lama-lama akhirnya karena kita abaikan, ya sudah kita masuk ke got gitu ya. Nah, itu udah pasti. Jadi peringatan keluhan-keluhan yang Bapak Ibu alami pada saat ini itu adalah alarm dari tubuh kita, ngasih tahu bahwa hey, ini ada masalah nih di dalam nih gitu ya. Ngasih tahu kepada kita bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuh kita. Tubuh kita sedang tidak baik-baik aja. Nah, itu keluhan, ya kan? Tapi biasanya kita abaikan. Udahlah, cuman sakit kepala sedikit, cuman mual sedikit, cuman capek sedikit, cuman minus sedikit, cuman lupa sedikit, jadi kita abaikan. Itu paradigma lama. Tapi paradigma baru tidak. Ya, ini adalah alarm serius yang harus kita perbaiki. Oh, ada sesuatu di tubuh saya. Saya harus aware. Ada apa ini dengan tubuh saya? Karena saya sekarang sudah sering mengalami keluhan-keluhan ringan. Ya, seperti itu. Ya, jadi keluhan itu bukan untuk dimatikan alarmnya, tapi keluhan ini untuk dievaluasi apa yang salah dengan tubuh kita, lalu kita perbaiki, Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah, kemudian ketika keluhan-keluhan ini semakin berat, sakit kepalanya makin berat, asam lambungnya makin berat, asam uratnya makin berat, kolesterolnya makin berat, darah tingginya makin berat, ya kan? Mulai kita konsumsi apa? Obat-obatan secara rutin. Seperti itu biasanya ya, obat sakit kepala, obat mah, obat darah tinggi, obat anti kolesterol, obat anti asam urat dan seterusnya ya. Padahal sebenarnya obat yang kita makan, obat yang kita minum itu bukan mengatasi penyebab masalahnya, tapi mengatasi keluhannya. Sakit kepala, kasih anti nyeri misalnya ya kan, hilang sakit kepalanya. Apakah mengatasi penyebab dari sakit kepalanya? Tentu tidak. Bapak Ibu misalnya punya asam lambung tinggi, gas lambung tinggi ya, minum
obat-obatan untuk sakit mah misalnya, reda sementara, keluhannya hilang sementara. Tapi apakah mengatasi penyebabnya? Tidak, Bapak Ibu, ya. Itu paradigma lama sebenarnya. Nah, sekarang paradigma baru tidak. Ya, ketika kita konsumsi sesuatu, entah itu nutrisi, entah itu obat, entah itu apapun yang masuk ke tubuh kita, tujuannya bukan hanya untuk mengatasi keluhan, tetapi mengatasi penyebab masalahnya apa. Ya, apa nih yang salah? Oh, sel jantung yang error, oh sel pankreas yang rusak, oh sel ginjal yang sudah tidak aktif, oh sel usus misalnya fili-fili ususnya sudah tidak berfungsi. Itu yang diperbaiki Bapak Ibu ya, bukan hanya mengatasi keluhan-keluhannya saja. Ya, itu paradigma lama sudah ya. Sekarang kita sudah ada paradigma yang baru ya. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kesembuhan hanya tergantung obat. Jadi orang kalau pengen sembuh nggak ada cara lain harus minum obat. Dalam pikiran dia begitu ya. Padahal itu adalah paradigma lama. Contoh nih Pak Hendro kurang sehat hari ini ya kan. Nah jadi Pak Hendro misalnya berpikir saya baru bisa sehat kalau saya udah minum obat. Kalau nggak minum obat saya nggak bisa sehat. Belum tentu Bapak Ibu ya. Kalau Pak Hendro sekarang saya kasih uang misalnya Pak Hendro saya ada uang nih 100 juta Pak Hendro. Saya ada rezeki buat Pak Hendro di jalan-jalan shopping-shopping. Wah langsung hilang sakit kepalanya ya kan. Nah, jadi maksud saya kesembuhan bukan hanya tergantung obat ya, tapi tergantung dari banyak sekali faktor-faktor X ya, faktor eksternal, faktor internal dan banyak sekali variabel yang menyebabkan orang itu bisa sembuh atau tidak. Bukan hanya obat. Obat betul salah satu agent yang mendukung atau berpengaruh terhadap kesembuhan, tapi bukan satu-satunya, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling sering juga nih. Kita baru menyadari arti kesehatan setelah kita sakit. Yakin saya, itu paradigma lama ya. Artinya kalau belum berat, belum terkapar, belum masuk rumah sakit, belum disuntik sama dokter, belum minum obat-obatan jangka panjang, kita belum merasakan menyadari pentingnya sehat itu belum. Ya walaupun kita di mulut kita ya Pak, yang penting sehat, yang penting saya kesehatan dulu baru uang. Bohong semua ya. Yang paling benar adalah orang tidak peduli dengan kesehatan. Itu fitrah, itu sudah lumrah ya. Itu memang saya juga kadang-kadang demikian. Kadang-kadang kita nggak terlalu peduli dengan kesehatan kita ya. Sampai kita betul-betul sakit Bapak Ibu. Kalau udah di rumah sakit baru menyadari, oh ternyata sehat itu enak ya, harus bisa makan apa itu mie ayam, bisa makan bakso, pedas apa enak ya. Kalau lambung udah kayak gini apapun udah nggak bisa dimakan, pedas nggak bisa, asam nggak bisa ya kan, terlalu manis nggak bisa, terlalu panas nggak bisa. Akhirnya kita ya sudah, akhirnya itu udah berlalu, penyesalan datangnya terlambat ya. Padahal kalau kita menyadari lebih awal bahwa kesehatan itu penting, tentu kita udah jaga dari sekarang. Apalagi sudah timbul alarmnya Bapak Ibu. Oke ya, lanjut. Nah, ini yang suka kuliner ya, ini paling biasanya yang berburu hunting-hunting makanan enak, bukan makanan sehat ya. Enak gak makanannya? Oh, enak banget. Padahal nggak tahu sehat atau enggak, mengandung bahan pewarna atau enggak, pengawet atau enggak, perasa atau tidak ya. Kita nggak peduli. Yang penting enak, gitu kan? Mau bayar mahal kek, mau bayar apa kek, kita nggak pernah menganalisa ini makanan sehat atau tidak ya buat ginjal saya. Ini makanan sehat atau tidak ya buat jantung saya. Begitu kan? Yang penting rasanya enak, kita walaupun bayar mahal, kita rela Bapak Ibu ya, demi memuaskan beberapa detik di mulut kita, di lidah kita tuh cuma beberapa menit, nggak nyampe menit lah, detik kita udah kita telan, udah hilang rasa enaknya, hanya sementara saja ya. Nah, padahal sebenarnya yang harus kita lakukan, apakah makanan ini sehat buat saya? Itu paradigma baru. Kalau paradigma lama, udahlah yang penting enak dulu ya kan. Nah, yang penting enak, masalah sehat atau tidak itu urusan belakangan ya kan. Sampai timbul keluhan, akhirnya jadi hobi, makan-makan terus jadi hobi, jadi lifestyle, timbullah satu habit karakter, akhirnya Bapak Ibu ya udah makanan yang Bapak Ibu makan itu adalah menjadi penyakit apa yang akan Bapak Ibu derita. Makanya ada kata-kata mengatakan bahwa you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan, ya kan? Kalau Anda makanan tinggi garam, tinggi lemak, tinggi udah ketebak penyakitnya Bapak Ibu, ya. Itu paradigma lama. Jadi sekarang jangan berburu makanan enak, berburu makanan sehat, ya. Oke, terakhir kalau Anda sampai jatuh sakit, Anda hanya punya pilihan obat, mau diminum obat. Kalau nggak ada obat, nggak mempan obat, Anda disuntik. Nggak mempan obat, nggak mempan suntik, Anda operasi. Itu aja paradigma lama. Nggak ada paradigma, nggak ada lagi pilihan-pilihan buat Anda. Kalau Anda misalnya sampai jatuh sakit dan sakitnya serius. Tapi
paradigma baru ternyata berbeda ya. Ini bukan satu-satunya solusi. Sebentar nanti akan dijelaskan oleh Dokter Subi bagaimana caranya Anda yang sudah terganggu kesehatannya, sudah rusak selnya, bahkan rusak satu organ, ya kan sudah divonis oleh dokter dengan satu penyakit, bagaimana Anda merecover, bagaimana Anda mengembalikan, merenovasi, ya, apa namanya, membuat sel-sel yang rusak tadi menjadi baru kembali tanpa harus Bapak Ibu konsumsi obat obatan chemical dalam jangka waktu yang sangat lama bahkan sampai seumur hidup ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Paradigma baru ini sebentar akan didetailkan oleh Dokter Subi ya. Jadi kita say goodbye pada paradigma lama. Semua member Norland sekarang harus punya paradigma baru kesehatan. Bapak Ibu sekarang yang baru hadir ya, undangan baru hadir harus paham tentang paradigma baru kesehatan ya. Artinya Bapak Ibu bisa memiliki tubuh yang lebih sehat ya, kemudian juga Bapak Ibu bisa memiliki apa ya, selalu awet muda, punya energi begitu ya, dan tidak terlalu tergantung kepada obat-obatan dan memiliki lifestyle atau pola hidup dan gaya hidup yang yang sehat seperti itu. Oke, jangan kemana-mana ya. Setelah ini akan disampaikan oleh konsultan kita, Dr. Subiakso. Oke, terima kasih Pak Endro. Selamat sore. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dr. Tommy. Terima kasih ya, luar biasa tadi, ya. Paradigma lama dan paradigma baru ya Pak Tajib ya. Betul, Iya, sangat berbeda ya. sangat Jadi berbeda. paradigma lama itu sebenarnya mengobati setelah terjadi penyakit, tetapi paradigma baru Bapak Ibu itu Pak Hendro ya. Jadi menanggulangi lah. Oke Pak Tajib. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Dr. Tommy. Terima kasih Pak Dokter. Luar biasa. Oke, kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya. Nah, ini kita akan berbicara tentang Norland Health Concept Pak Tajib. Iya, konsepnya seperti apa nanti akan diperjelas. Baru tadi ya Pak Tajib ya. Betul. Nanti akan diperjelas. Akan disampaikan oleh ini juga adalah seorang dokter Bapak Ibu. Beliau adalah lulusan dari Universitas UGM. Wow, luar biasa. Pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang TCM, Traditional Chinese Medicine. Ini juga adalah seorang motivator serta pembicara di ratusan seminar di Indonesia. Wow, luar biasa. Baik Pak Tajib, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita sambut Health Konsultan Norland Indonesia, Dr. Subiakso. Oke, thank you Pak Indro, thank you Pak Tajib. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya Pak Dokter. Oke, saya akan memulai materi menindaklanjuti dari apa yang sudah dijelaskan di sesi pertama oleh Dr. Tommy ya Bapak Ibu. Jadi saya langsung akan masuk ke solusinya Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat bersama-sama mengenai solusinya. Ya, bagaimana cara mengubah paradigma lama tentang kesehatan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita dari perusahaan Norland ya, ini berkantor pusat di Jakarta ya, di Kemayoran, di Hermina Tower Bapak Ibu, Jalan HBR Motik Kavling 4 Kemayoran Jakarta. Ya, jadi supaya Bapak Ibu tidak bertanya-tanya kita punya kantor fisik atau tidak gitu. Ya. Nah, kita berada di bawah naungan PT Keluarga Harmoni Internasional Bapak Ibu. Nah, sore hari ini ya saya mewakili rekan-rekan yang mengundang Anda akan menjelaskan konsep tentang detoksifikasi sel atau cellular detox. Sebelum kita bicara apa itu detoksifikasi sel, tentunya saya yakin banyak dari Bapak Ibu yang sudah
pernah mendengar tentang apa itu detoksifikasi ya. Saya akan mereview secara sekilas. Jadi detoksifikasi adalah proses pengeluaran racun dari dalam tubuh. Secara alami, tubuh bisa melakukan proses detoks melalui BAB, BAK maupun keringat. Tetapi tidak semua racun bisa dikeluarkan dari dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Otomatis ya, kalau semua racun bisa keluar, manusia tidak akan terkena yang namanya penyakit. Nah, bicara mengenai masalah racun, Bapak Ibu, kita perlu tahu sumber racun di dalam tubuh kita dari mana saja. Nah, tadi Dokter Tommy juga sudah menjelaskan ya, sebagian besar dari pola makan. Pemanis, pewarna, pengawet, lemak, minyak, gorengan, santan, makanan yang dibakar, ya, dan beberapa faktor eksternal seperti rokok, polusi udara, kosmetik, alkohol, dan obat-obat kimia. Zaman sekarang Bapak Ibu kita susah sekali menghindari yang namanya racun. Ya. Dan berdasarkan sebuah eksperimen ternyata racun di dalam tubuh manusia itu bisa mencapai 25 kg racun Bapak Ibu. Ya. Nah, racun-racun ini sendiri akan berakhir dan mengendap di 5 organ vital dalam tubuh kita. Hati, jantung, ginjal, paru, limpa plus usus. Berikut adalah gejala apabila tubuh mulai dipenuhi toksin. Nah, sebenarnya tubuh ini sudah memberikan tanda ya Bapak Ibu, seperti ketika kita mudah lelah ya, gampang capek, susah konsentrasi, ya, sakit kepala sebelah atau migrain, mulai timbul jerawat, jantung mulai berdebar-debar tidak teratur ya, dan susah tidur. Nah, yang lucu Bapak Ibu, rata-rata kebanyakan orang Indonesia kalau sakit kepala atau migrain itu justru beli obat warung ya. Nah, kita tahu obat-obatan tersebut mengandung bahan kimia yang sangat tinggi sebenarnya ya, yang termasuk juga salah satu jenis toksin atau racun. Nah, apabila dibiarkan bertahun-tahun ya, toksinnya semakin lama semakin banyak, terjadilah penyakit degeneratif. Nah, Bapak Ibu bisa lihat jantung, tiroid, depresi, hipertensi, diabetes, kanker, tumor, stroke, artritis, autoimun itu semua karena terlalu banyak toksin di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Ya, terlalu banyak makanan yang manis bisa jadi diabetes, ya kan? Makanan yang asin memicu terjadinya hipertensi. Ya, makanan-makanan yang dibakar memicu terjadinya tumor atau kanker. Ya, lemak, minyak, santan, gorengan memicu jantung ataupun stroke. Ya kan? Kacang-kacangan memicu terjadinya peradangan sendi ataupun asam urat, ya kan? Banyaknya timbunan anorganik, garam anorganik ya. Kemudian juga ini Bapak Ibu, tiroid ya, itu kalau Anda cek juga di Google namanya adalah gondok beracun ya, dan juga penyakit-penyakit yang lain. Jadi kita sadar ya bahwa rata-rata penyakit-penyakit yang ada zaman sekarang ini diakibatkan karena terlalu banyak toksin di dalam tubuh kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, tubuh kita ini perlu dibersihkan atau istilah secara medisnya itu perlu didetok Bapak Ibu. Ya, perlu dikeluarkan racun-racunnya secepatnya saya katakan. Kenapa harus secepatnya? Kita lihat. Nah, yang pertama, motor atau mobil ya yang Anda miliki, saya yakin setiap sekian ribu kilometer atau 6 bulan sekali itu wajib ganti oli, servis maupun di tune up. Betul ya Bapak Ibu? Bagaimana dengan tubuh kita sendiri? Ya. Apakah Anda sadar bahwa tubuh kita ini bekerja terus-menerus 24 jam seumur hidup? Bahkan ketika kita tidur, jantung kita tetap berdetak, paru-paru kita tetap membuang dan memasukkan nafas ya. Nah, jadi tubuh kita ini sangat perlu sekali untuk dibersihkan Bapak Ibu. Ya, bukan hanya motor atau mobil yang perlu dibersihkan. Ya. Yang kedua, setiap hari kita mandi ya, tujuannya membersihkan kulit atau organ tubuh bagian luar. Itu pun 2 kali sehari Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan organ tubuh bagian dalam Anda? Bagaimana dengan saluran pencernaan, paru-paru, dan lain sebagainya? Yang setiap hari kita memasukkan toksin dalam jumlah yang banyak sekali Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ya, dengan pola makan seperti saat ini, kalau Anda sadar, sebenarnya kita semua ini menyimpan yang namanya bom waktu. Ya, pertanyaannya apakah Anda tidak ingin menghilangkan bom waktu dalam tubuh Anda? Kenapa Bapak Ibu? Karena yang namanya penyakit tidak bisa menunggu. Orang akan kena stroke ya, akan kena jantung koroner ya, nggak mungkin penyakitnya datang duluan dan ngomong, Pak siap-siap ya, bulan depan saya serang Bapak. Bulan depan saya akan kasih Bapak satu penyakit yang namanya stroke. Itu nggak mungkin Bapak Ibu. Yang ada adalah tiba-tiba terjadi stroke, tiba-tiba terjadi jantung koroner, tiba-tiba terjadi penyumbatan pembuluh darah. Ya, jadi penyakit itu nggak bisa menunggu. Itulah kenapa
logika sederhana kenapa tubuh harus didetoks secepatnya, Bapak Ibu. Ya, secepatnya saya katakan setelah Anda tahu informasi ini. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi yang menunggu itu ujung-ujungnya nanti cuma dokter dan rumah sakit. Ketika penyakit datang, ya, Anda nggak bisa negosiasi lagi. Kita bisa lihat Bapak Ibu, ya. Ini adalah contoh gambar dari penyumbatan pembuluh darah. Nah, ini yang dimaksud bom waktu Bapak Ibu. Anda harus sadar, setiap orang, apalagi dengan pola makan seperti kita ya di Indonesia, yang tiap hari lemak, minyak, santan, gorengan plus gula, ini pasti di setiap pembuluh darahnya ya, itu rata-rata 90% pasti ada penyumbatan Bapak Ibu. Inilah yang akan menjadi bom waktu dalam tubuh kita. Makanya ada satu kata-kata bagus Bapak Ibu. Nih, racun atau toksin di dalam tubuh Anda itu ibarat bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu. Semakin dibiarkan, semakin berat dan besar efeknya ke depan. Jadi kalau bisa lebih cepat, kenapa tidak Anda pedulikan dari sekarang? Ingat Bapak Ibu, tubuh adalah mesin pencetak uang termahal untuk Anda. Bukan motor, bukan mobil Anda Bapak Ibu. Ya, makanya sayangi dan peduli kesehatan Anda. Nah, satu buku lagi yang menjadi referensi buat kita semua. Kenapa manusia bisa menjadi sakit? Sebenarnya penyebabnya satu Bapak Ibu. Karena kegagalan sel melakukan fungsinya. Ya, kenapa sel gagal? Satu, kekurangan nutrisi. Seperti Anda lihat tadi kasusnya di depan. Ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah, otomatis darah tidak akan mampu masuk ke dalam sel sehingga sel tidak terdapat nutrisi. Selnya kekurangan nutrisi, Bapak Ibu. Ya, yang kedua, terlalu banyak toksin. Inilah dua alasan penyebab kegagalan sel. Nah, yang terjadi adalah banyak orang ketika sakit yang dilakukan apa Bapak Ibu? Memperbaiki nutrisinya saja. Nah, ini saya garis bawahi. Yang diperbaiki hanya nutrisinya. Makanya minum obat, minum suplemen, minum vitamin, ya. Betul Bapak Ibu, saat itu sembuh, saat itu membaik. Ya, tetapi akar permasalahannya, toksinnya tidak dihilangkan sehingga akan terjadi kumat-kumatan lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sebenarnya jauh lebih penting Anda membersihkan toksinnya terlebih dahulu. Jadi toksin ini dibersihkan dulu baru nutrisinya diperbaiki. Ya, saya lihat zaman sekarang ya banyak sekali perusahaan itu menciptakan nutrisi yang canggih-canggih sekali. Mau yang sampai tingkat nano lah, sampai apalah gitu ya. Teknologinya canggih. Tetapi lupa Bapak Ibu untuk membersihkan toksin. Ya, ketika toksin tidak dibersihkan, penyerapan tidak akan sempurna. Mau dikasih nutrisi sebagus apapun kalau penyerapannya jelek, hasilnya juga tidak maksimal Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh sebab itulah kita memiliki solusi. Dari perusahaan online Bapak Ibu, kita punya satu produk ya yang bisa melakukan proses detox masuk ke dalam sel. Ya, makanya kita disebut detox deep cell quantum 5 organ. Ya, kita katakan sebuah produk yang revolusioner karena satu-satunya produk detox yang masuk langsung ke dalam sel. Karena gini Bapak Ibu, rata-rata kalau Anda dengar produk detox, itu hanya mendetok usus. Ya, atau mungkin hanya mendetok kulit, atau mungkin hanya mendetok pembuluh darah, hanya satu organ atau satu sistem yang dibersihkan. Tetapi Norland punya produk, ya kita sebut tanpa kompetitor. Kenapa? Karena ketika dikonsumsi, karena bentuknya cairan ya, ketika diminum, ini langsung masuk ke sel darah merah kita. Ya, kemudian dari sel darah merah kita ini, dia akan merontokkan kerak racun di membran sel dengan gelombang resonansi kuantum. Jadi dia mengandung satu partikel yang namanya kuantum. Ini partikelnya sangat kecil sekali yang ketika masuk ke dalam sel dia bisa menggetarkan dan merontokkan racun yang menempel pada sel Bapak Ibu. Ya, kemudian ketika sel-sel tersebut bersih, sel-sel tersebut juga akan membersihkan racun dari dalam dan terus bekerja mendetok selama 120 hari. Jadi Anda konsumsinya cukup sekali tetapi tubuh Anda akan terus-menerus melakukan secara otomatis proses detoksnya selama 4 bulan ke depan Bapak Ibu. Ya, ini yang luar biasa canggih ya, saya katakan revolusionernya di sini soalnya. Nah, ini gambarnya. Pertama dia akan melucuti kerak racun di membran sel. Jadi racun-racun yang menempel pada membran sel akan dilucuti, akan dilepaskan ya. Kemudian ketika sel-sel tersebut sudah mulai aktif, dia akan membuka ion channel di membran sel. Sel akan bekerja secara aktif untuk membersihkan racun dari inti selnya, Bapak Ibu. Ya, kemudian setelah bersih racun-racun dari dalam sel, dia akan terus mendetok tubuh kita ya selama 120 hari ke depan.
Nah, tentunya ada aturan minumnya ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa sembarangan untuk mengkonsumsi produk ini Bapak Ibu, karena perlu persiapan 3 hari sebelumnya. Itu ada istilahnya pradetok. Pradetok ini Anda disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat ya, kemudian tinggi lemak, minyak, santan ataupun gorengan, serta perbanyak serat buah dan sayur, dan juga mengurangi nasi selama 3 hari. Ya, kemudian setelah persiapan 3 hari, pada hari hanya maksimal Anda boleh makan siang jam 2. Tapi usahakan bisa jam 12 lebih bagus Bapak Ibu. Nah, mulai masuk botol pertama jam 6 sore. Diikuti minum air putih 400 ml dan gerakan senam ringan 10 menit. Ya, kenapa perlu gerakan senam ringan Bapak Ibu? Supaya jantung kita terpacu lebih cepat mengalirkan aliran darah sampai ke organ-organ perifer atau organ-organ kecil seperti ujung tangan, ujung kaki, sehingga kalau terjadi penyumbatan di organ-organ tersebut akan cepat sekali terbantu. Ya, akan sumbatan tersebut akan cepat sekali dihancurkan Bapak Ibu. Kemudian tiduran selama kurang lebih 2 jam ya. Aturan tidurnya pun khusus, nanti miring ke kanan 15 menit, kemudian sisanya tidur terlentang. Nah, kemudian botol kedua dikonsumsi jam 8 malam. Ini pun mengikuti sama seperti prosesnya seperti minum botol yang pertama. Kemudian botol yang ketiga diminum jam 10 malam, botol keempat keesokan paginya jam 6 pagi, botol kelima jam 8, botol ke-6 jam 8 lebih 5 Bapak Ibu. Jadi prosesnya sangat singkat, hanya butuh waktu 16 jam. Ya, efeknya apa? Badan akan lebih segar, lebih ringan, lingkar perut mengecil dan berat badan akan menurun Bapak Ibu. Nah, ini contoh proses senamnya yang biasanya kita selalu adakan di satu acara yang namanya detox camp Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kita senam bersama-sama. Jadi habis minum 1 botol, kita senam bareng-bareng gitu ya. Habis itu tiduran, masuk ke kamar hotel masing-masing. Oh ya, ini prosesnya memerlukan rawat inap Bapak Ibu. Ya, rawat inapnya tetapi tidak di rumah sakit ya, supaya Anda nggak takut. Tapi rawat inapnya kita cukup eksklusif, kita di hotel nih rawat inapnya. Nah, nanti setiap 2 jam keluar senam. Ya, 2 jam keluar senam. Nah, ini contoh prosesnya ya. Oke, Bapak Ibu, Anda sudah lihat ya proses senamnya. Nah, sekarang saya ingin bercerita tentang cara bekerjanya produk, Bapak Ibu. Ini yang sangat unik. Jadi kalau Anda tanya sebenarnya komposisinya apa, kalau yang botol hijau itu konsentrat lebih dari 100 jenis buah dan serat. Ya, di mana selain konsentrat itu inti ya atau saripati gitu ya. Nah, selain konsentrat, kita juga menawarkan satu teknologi yang namanya partikel kuantum tadi yang bisa yang bisa merontokkan racun yang menempel pada membran sel Bapak Ibu. Ya, jadi selain bahannya yang khas ya, selain bahannya yang unik ya, teknologinya juga unik Bapak Ibu. Ya, ini dua konsep yang kita jual ya. Kemudian untuk botol yang warna putih itu dari minyak zaitun dan lemon ya, konsentratnya juga. Nah, karena produknya juga merupakan TCM itu Traditional Chinese Medicine, pengobatan Tiongkok kuno yang usianya sudah ribuan tahun, Bapak Ibu. Ini mengikuti satu konsep yang namanya teori 5 elemen, ya, atau Wusing teori, di mana 5 organ vital dalam tubuh manusia, ya, itu dilambangkan dalam 5 warna, ya, dan 5 unsur, dan kelima-limanya harus dalam keadaan seimbang atau homeostasis. Ketika salah satu terjadi gangguan, akan terjadi juga gangguan di organ tubuh yang lain. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu. Contoh di sini warna merah unsurnya jantung, warna hijau unsurnya liver, hati, ya. Sorry, warna merah ya unsurnya api, ya, mewakili organ tubuh yang namanya jantung. Nah, kemudian hijau ini tanah unsurnya organ tubuhnya liver atau hati. Hitam ya, ini ginjal, ini air. Kemudian paru-paru putih, ini logam, ya. Terakhir pencernaan, ya. Warnanya kuning, ini tanah, ya. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya gini, ya.
pengobatan Tiongkok kuno itu sebenarnya sudah bisa dibuktikan secara medis saat ini, Bapak Ibu, ya. Tapi Anda perlu tahu sedikit ya tentang sejarah TCM. Saya mau cerita sedikit. Jadi TCM, Traditional Chinese Medicine ini ditemukan jauh lebih awal daripada pengobatan Barat atau Western Medicine. Ya, dulu belum ada dokter, Bapak Ibu. Dulu zaman Tiongkok kuno itu baru ada istilahnya tabib ya. Mungkin kalau zaman sekarang Shinsei. Nah, tabib zaman kuno, zaman kerajaan-kerajaan kuno itu Bapak Ibu, itu ada sebelum antibiotik ditemukan. Nah, mereka sudah tahu. Contoh nih ya, kalau orang tubuhnya menghitam, ini biasanya ada masalah di ginjal. Nah, saat ini Bapak Ibu sudah terbukti secara medis. Orang-orang yang gagal ginjal itu kadar ureumnya naik, disebutnya uremia. Dan ciri khas orang gagal ginjal atau uremia itu warna ginjalnya akan menghitam. Ya, artinya apa? Ketika organ tubuh kita terlalu banyak toksin, dalam hal ini ginjalnya kebanyakan toksin, warna fisik kita, warna kulit kita akan menghitam sesuai dengan teori 5 elemen. Contoh lagi, ya, orang dengan masalah di paru-paru, misalkan COVID kemarin, Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat itu banyak sekali bercak-bercak keputihan di foto ronsen ataupun secara klinisnya kalau di otopsi ya, di paru-paru itu banyak lendir-lendir berwarna putih, Bapak Ibu. Ya, itu menunjukkan banyak sekali toksin yang ada di dalam paru-paru. Jadi warna ini menunjukkan toksinnya, Bapak Ibu. Ya, ketika terlalu banyak toksin, otomatis organ tubuh kita akan berwarna seperti itu. Nah, yang unik, setelah kita konsumsi Bapak Ibu, nanti akan terasa kita ingin BAB. Ya, biarin aja. Kalau Anda konsumsi biasanya setelah botol kedua ya, Anda mau BAB, biarin aja Bapak Ibu. BAB dibuang ya. Karena BAB yang keluar ini yang pertama biasanya tinja, kotoran atau sisa makanan ya, atau feses. Yang kedua dibuang dan mulai BAB ketiga itu ditampung. Nanti kita akan kasih tampungan seperti saringan ya, yang ditaruh di atas toilet. Nah, apa yang keluar? Yang keluar adalah toksin Anda Bapak Ibu ya. Jadi ini wujud asli dari toksin Anda tergantung organ mana yang toksinnya terlalu banyak. Kalau warnanya hijau, ya ini menandakan toksin Anda terlalu banyak di liver, di hati. Ya, kalau warnanya merah, ini toksinnya dari jantung, Bapak Ibu. Ya, ini yang menyumbat di pembuluh darah jantung ya biasanya. Ya, ini yang kuning, ini yang ada di pencernaan ya, termasuk plak-plak kolesterol, usus dan limpa. Kalau yang putih dari paru-paru dan terakhir yang hitam ini dari ginjal, Bapak Ibu. Ya, nah cocok untuk siapa? Ya, pertanyaannya cocok untuk hampir semua penyakit, Bapak Ibu. Ya, jadi produk detox Norland ini yang kita sebut sebagai Wusing Detox Pro Pack ini merupakan pertama dan satu-satunya detox cell atau cellular detox. Karena bisa digunakan untuk hampir semua penyakit seperti penyakit degeneratif, ya, jantung, stroke, diabetes, ginjal, pembuluh darah, kemudian brain fog, susah konsentrasi, sering lupa, migrain, susah tidur, depresi, stres dan lain sebagainya. Kelelahan kronik, susah menurunkan berat badan, autoimun, penyakit kulit, masalah pencernaan, dan banyak sekali penyakit yang lain. Tetapi ada beberapa jenis penyakit yang memang tidak bisa. Ya, jadi kita bukan berarti kita akan overclaim enggak, Bapak Ibu. Ya, contoh misalkan kanker yang sudah metastasis, ya biasanya di atas stadium 2 itu sudah enggak bisa. Ya, kita sudah enggak kuat. Kemudian orang-orang yang sudah HD atau cuci darah, kita sudah enggak mampu, Bapak Ibu. Ya, jadi mumpung selama Anda masih sehat, saran kami Anda melakukan proses detoksifikasi sel ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya Norland ya, itu bukan hanya memiliki produk detox saja. Jadi produk detox ini adalah produk pembukanya, Bapak Ibu. Jadi ini kunci pertama kalau Anda ingin sehat. Kita juga punya nutrisinya, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya cleansing atau detox karena sekali lagi ini hanya tahap awal atau membuka, ya. Nah, jadi setelah di cleansing, setelah di detox Bapak Ibu, setelah sel-sel Anda dibersihkan dari racun, ya otomatis yang tadinya sel-sel Anda ketempelan racun itu pasti terjadi penuaan Bapak Ibu. Itu pasti, atau terjadi aus, mulai rusak sel-selnya. Nah, produk kita berikutnya ini adalah produk yang bisa melakukan peremajaan sel atau regenerasi sel. Ya, yang namanya GI Vital dan juga peptide. Kemudian setelah diremajakan, sel-sel ini diperkuat, ya, energizing, diberikan energi atau tenaga, ya. Ini kita punya yang namanya kalsium ataupun cordyceps. Jadi kalau kalsium ini memberikan energi pada tulang, kalau cordyceps ini memberikan energi pada 5 organ vital dalam tubuh Anda. Ya, seperti yang tadi saya katakan, hati, jantung, paru, limpa, usus, plus ginjal. Dan terakhir, kita punya produk untuk maintenance atau perawatan sehari-hari, Bapak Ibu. Jadi
sebuah konsep yang sangat holistik atau menyeluruh. Jadi kalau sehat itu sehat betul-betul sampai 100% ya. Nah, saya akan jelaskan sekilas tentang produk regenerasi atau peremajaan sel, Bapak Ibu. Ya, kita punya produk yang namanya GF Vital, ya, ini sangat luar biasa sekali. Ya, nah ini saya sedikit cerita ya Bapak Ibu, saya sedikit cerita. Jadi saat ini sudah banyak penelitian ya, dan saya lupa nama dokter yang menemukan tentang telomer ini Bapak Ibu. Jadi yang namanya telomer ini adalah rahasia awet muda ya. Jadi kunci rahasia awet muda di dalam kromosom sel kita. Jadi ada satu dokter yang menemukan tentang telomer ini sehingga dia mendapatkan penghargaan Nobel, Bapak Ibu. Nama dokternya saya agak lupa, ya. Tetapi ternyata sudah diketahui rahasianya. Kenapa manusia zaman dulu umurnya itu bisa sampai 200, 300 bahkan di atas 500 tahun, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda baca ini ya, baca di banyak-banyak apa namanya kitab suci gitu ya, tiap agama pasti ada tuh sejarah-sejarah nabi-nabi gitu ya. Itu pasti usianya sampai ratusan tahun, Bapak Ibu. Itu betul sebenarnya. Ya. Nah, karena dijelaskan secara ilmiah gitu loh. Nah, kenapa zaman sekarang orang ke umurnya pendek-pendek, Bapak Ibu? Nah, ini ternyata ya. Nah, setelah apa namanya diteliti secara medis, ini ada rahasianya gitu loh. Jadi kalau Anda lihat gambar di samping kanan, ya, ini ada yang namanya sel. Ini yang saya kasih tanda panah. Ini ada sel. Nah, di dalam sel itu ada nukleus, inti sel, Bapak Ibu. Ya, nukleus ini inti sel. Nah, di dalam nukleus terdapat kromosom yang kayak tali sepatu. Nah, di ujung kromosom ada telomer. Ya, di mana telomer ini mengandung rantai DNA. Ya, sumber kehidupan manusia ini kan di sini sebenarnya. Nah, tetapi Bapak Ibu, untaian sel atau rantai DNA ini Bapak Ibu, ini akan apa namanya? Akan memendek ya, akan membelah diri dan memendek. Jadi telomer ini akan membelah diri, memendek dan mati kalau Anda memasukkan segala sesuatu yang sifatnya toksin bagi tubuh. Kalau misalkan Anda merokok, ya itu cepat sekali telomer ini membelah diri, memendek dan mati. Nah, ataupun Anda konsumsi makanan yang dibakar, ataupun segala jenis toksin yang Anda masukkan dalam tubuh, Bapak Ibu. Lama-lama telomer ini membelah diri, mati, membelah diri, mati, membelah diri, mati. Lama-lama kromosomnya jadi pendek. Nah, efeknya apa? Orang akan kelihatan tua. Makanya orang-orang para perokok, kalau Anda perhatikan, wajahnya banyak yang kelihatan lebih tua daripada umurnya yang seharusnya, Bapak Ibu. Nah, kalau kromosom ini memendek, lama-lama mati, ya, lama-lama habis dan mati, ya, otomatis inti sel kita juga nggak ada energinya. Ibaratnya nggak ada bensinnya, ya. Kalau nggak ada energinya, nukleusnya mati, selnya mati, organ kita mati, kitanya ikut mati, Bapak Ibu. Nah, luar biasanya GI Vital ini dia mengandung yang namanya enzim telomerase setelah dilakukan penelitian ya untuk membuat kita awet muda. Jadi kalau Anda pengen umurnya panjang, nggak mati-mati gitu ya Bapak Ibu, Anda bisa konsumsi GI Vital. Ya, apalagi Anda perokok aktif. Wah, bahaya sekali itu. Ya. Kalau Anda masih tetap ngotot mau merokok tapi pengen umurnya tetap panjang ya supaya telomernya nggak memendek, Anda konsumsi GI Vital setiap hari. Saya pun setelah tahu konsep tentang GI Vital, wah, saya tiap hari konsumsi nih Bapak Ibu. Ya. Nah, selain itu, GI Vital juga akan memperbaiki sel saluran pencernaan ya, termasuk mukosa lambung yang sudah rusak. Jadi akan diregenerasi, diaktifkan kembali Bapak Ibu. Dan juga akan menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori yang biasanya menyebabkan terjadinya kanker lambung. Ya, jadi ini bagus untuk masalah pencernaan, usus, lambung dan sekitarnya ya. Plus dia mengandung enzim telomerase. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Nah, bahkan penelitian-penelitian dari produk Norland ini Bapak Ibu mendapatkan penghargaan langsung dari 3 generasi presiden Amerika berturut-turut. Ya, Presiden Obama, Hillary Clinton ya, Bill Clinton ya, dan juga George Bush. Bahkan Presiden Putin ya dari Rusia juga memberikan penghargaan atas penemuan produk-produk dari perusahaan Orlen ini. Ya, yang kita sebut sebagai ilmu restorasi regenerasi. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, mendapatkan reputasi atau penghargaan dari seluruh dunia. Ya, nggak main-main ini. Nah, penghargaan pun komplit ya. Saya nggak bisa terjemahkan satu persatu ya. Penghargaan internasionalnya itu sangat lengkap sekali sebenarnya Bapak Ibu. Ya, ini diakui oleh PBB juga ya. Kemudian ada sertifikat halal, ada sertifikat BPOM di Indonesia, bahkan FDA ya dari Amerika ya. Komplit Bapak Ibu untuk sertifikatnya. Nah,
Kemudian untuk produk regenerasi sel yang kedua, kita punya yang namanya peptide. Saat ini peptide ini lagi ngetren Bapak Ibu untuk regenerasi sel. Kenapa? Satu, disukai ibu-ibu karena mengandung kolagen yang tinggi yang bagus sekali untuk kulit. Ya, ibu-ibu yang pengen kelihatan lebih muda ya, karena sel-sel kulitnya ini jauh akan diremajakan ya, lebih kinclong, glowing, kerutannya hilang, lebih cerah gitu ya. Nah, karena kolagennya tinggi sekali di peptide, dan peptide ini juga bagus sekali untuk semua masalah penyakit yang berhubungan dengan jantung, Bapak Ibu. Ya, karena akan meregenerasi sel-sel jantung Anda juga. Ya. Kemudian mengaktifkan dan memperbaiki sel-sel yang rusak ya. Seluruh tubuh Anda ya yang mengalami penuaan akan diremajakan dengan peptide. Jadi kombinasi setelah detox adalah GI Vital dan peptide, ini sebuah kombinasi yang saya katakan sangat dahsyat Bapak Ibu. Luar biasa saya katakan. Ya. Padahal saya jarang sekali ngomong luar biasa, tapi memang saya akui ini produk memang luar biasa, Bapak. Nah, habis itu tinggal diperkuat aja pakai apa? Kalsium nih. Jadi kalau sudah bersih di detox ya langkah pertama, langkah kedua diremajakan, ya, langkah ketiga diperkuat. Tergantung masalahnya apa. Oh, yang lemah tulangnya, persendiannya, sarafnya, pakai kalsium. Yang lemah apanya? Ginjalnya, jantungnya, paru-parunya, pakai yang namanya cordyceps. Ya, jadi ini fungsinya berurutan Bapak Ibu. Ini yang membuat saya wah, keren nih. Ini produknya kayak berkelanjutan, berkesinambungan gitu loh Bapak Ibu, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kita nggak asal-asalan, nggak ngawur pakai produk itu. Ini keunggulannya ini, itu keunggulannya itu. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan secara maksimal, itu sia-sia gitu loh. Ya, nah terakhir tinggal dirawat apa? Mata misalkan. Nah, khusus untuk produk mata ini juga bisa digunakan anak-anak. Jadi selain kalsium tadi ya Bapak Ibu maupun cordyceps, mata ini juga bisa dipakai sejak anak-anak ya. Tapi kalau detoxnya minimal 17 tahun. Nah, karena kenapa? Karena zaman sekarang itu anak-anak sudah mulai pakai gadget. Jadi harus betul-betul kita rawat mata mereka. Dan terakhir pasta gigi kalau ada keluhan di gigi. Tetapi juga pasta gigi kita ini punya beberapa nilai plus ya Bapak Ibu, seperti misalkan bisa membantu luka bakar, kemudian juga bisa membantu ambeien Bapak Ibu, bisa dioleskan ya, akan mengempeskan ambeien Bapak Ibu ya atau wasir. Oke, mungkin ada yang mau testimonial ya, saya lihat di sini kelihatannya ada dari Bapak Sipar, saya persilahkan Pak Iya, Sipar Pak untuk Dokter. membantu testimonial sebelum saya Oke. masuk ke testimonial secara online. Saya Baik, persilahkan. siap. Saya coba undang Pak Dokter, Pak Sipar. Oke, baik. Halo Pak Haji. Assalamualaikum. Ya, bisa dibantu Pak Haji? Di-unmute Pak Haji. Oke, Ya Pak Haji, Pak Haji. Baik. Silakan Pak Haji. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, wabarakatuh. Pak Indro, Pak Tajib, Pak Ya. Dokter Subi, Pak Dokter Tommy, dan juga seluruh peserta Zoom pada kesempatan sore hari ini. Ya, Pak Haji. Izinkan kami menyampaikan testimoni dari saya pribadi. Saya Baik. mengikuti detox sudah kurang lebih 1 tahun yang lalu. Dan Juli Ya, mengikuti betul. detox camp di Purbalingga waktu itu. Sebelum di detox saya memang mengalami gangguan gula darah yang cukup tinggi. Gula darah saya waktu itu mencapai 453. Terus kemudian trigliserid saya juga cukup tinggi, 441. Kemudian asam urat 7,01, kolesterol 241. Itu keluhan yang saya alami pada waktu itu. Nah, kemudian setelah mengikuti detox, alhamdulillah saya merasakan badan menjadi lebih bertenaga. Yang tadinya mudah capek, mudah lelah ya, itu alhamdulillah menjadi lebih sehat, lebih fresh gitu. Berikutnya saya menunggu sampai setengah tahun setelah saya di detox, saya mencoba untuk cek laboratorium. Alhamdulillah gula darah saya sudah turun menjadi 218, itu pada bulan Januari kemarin. Kemudian kolesterol sudah normal 158, kemudian asam urat sudah normal juga 4,1, trigliserid juga sudah normal. Nah, kemudian terakhir saya mencoba dari gula darah saya yang masih 218 itu bulan Juli kemarin, genap 1 tahun saya mengikuti ya pasca detox. Saya mencoba cek gula darah saya sudah 154 Pak Indro nih, alhamdulillah.
Ya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini saya merasa jauh lebih nyaman, lebih sehat ya dari dulu, sehingga bisa beraktivitas setiap hari tanpa apa ya istilahnya rasa mudah capek, rasa males dan lain sebagainya. Begitu Pak Indro testimonial saya ya mengikuti detox 1 tahun yang lalu persis ya di Siap. Purbalingga waktu itu. Terima kasih Pak Indro, Pak Dr. Subi. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Haji. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Sipar, terima kasih banyak. Nah, Bapak Ibu, kita juga akan saksikan